Nah, caranya kalau kita mau ngecilin atau gedein tampilannya ini, kita tinggal pilih ini. Nah, ini ada kayak plus minus. Nah, ini ada misalkan 60%, berarti kalau misalkan ini ada tulisannya 60%, berarti tampilannya itu ini 60% itu bisa kelihatan semuanya, bisa kelihatan full. Nah, tergantung ukuran gedenya seberapa, gedenya tampilannya ini. Kalau misalnya kita mau gedein, kita tinggal klik yang plus, jadi gede lagi kan. Nah, kalau kita mau ngecilin lagi, kita klik yang minus itu. Nah, oke. Sudah sampai sini. Nah, sekarang kita mau ngetik nih, misalkan kita mau ngetik naskah atau ngetik sesuatu ya, misalkan kita ngetiknya ini aja deh, kita ketik puisi deh, coba ya. Nah, ini kita ngetik puisi di sini. Kalau ngetik tinggal, kalau misalkan hurufnya mau gede semua seperti ini, kita tinggal pencet dulu yang caps lock. Di keyboard kita itu ada tulisan caps lock di bagian kiri. Nah, caps lock itu kita pencet aja sampai lampunya menyala. Nah, kalau lampunya udah nyala, berarti itu caps locknya sudah aktif. Dan kalau kita ngetik, berarti hurufnya bakalan jadi huruf besar kayak gitu ya. Nah, misalkan nih puisinya judulnya belajar gitu ya. Nah, kalau udah ngetik, nah ini kita kalau mau pindah ke baris yang selanjutnya, kita tinggal klik enter. Nah, enter sudah berubah. Nah, ini saya coba ketik dulu ya. Misalkan ini ditulis oleh titik 2. Kalau mau pakai titik 2, harus dipencet barengan antara shift sama lambang yang sampingnya L itu. Kalau di keyboard itu ada titik 2 sama titik dan koma bawahnya. Nah, kalau kita mau nulis yang titik 2 itu kita harus pencetnya bareng sama shift. Kalau kita pencetnya misalkan kita pencet tanda yang itu ya, sampingnya huruf L itu kanannya kan ada yang titik 2 itu ya. Misalkan kita pencet tanpa kita mencet shift, langsung kita pencet tombolnya gitu ya. Yang keluar bakalan titik koma. Ini biar jelas saya perbesar. Yang keluar bakalan titik koma. Tapi kalau misalkan kita pencet yang bersamaan dengan shift, yang muncul bakalan titik 2 ya. Untuk mencari titik 2 atau titik koma ini, di sampingnya huruf L, kanannya huruf L itu ada satu tombol yang isinya ada titik 2 dan titik dan koma. Nah, kalau mau titik 2 yang muncul, kita kita pencet shift, kemudian kita pencet yang tombol yang kanannya L itu yang ada titik 2-nya itu. Nah, bakalan muncul titik 2-nya. Sudah, misalkan ini ditulis oleh Nah, gini ya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini kita klik enter lagi. Misalkan saya tulis dulu. Enter lagi kalau mau pindah. Ini saya puisinya nyontek, karena saya nggak bisa bikin puisi. Nah, kalau misalkan mau huruf besar itu sebenarnya, misalkan kita mau nulis ini ya, di pundakku, D-nya mau huruf besar gitu ya, bisa dipencet caps lock tadi ya, seperti saya katakan pertama, atau bisa juga dengan cara shift-nya dipencet, kemudian diikuti dengan huruf yang pengen ditulis. Nah, jadi shift itu dipencet, nah jangan dilepas, nah itu, dan lalu huruf yang pengen ditulis itu dipencet juga, jadi pencetnya barengan ya, antara shift dan huruf yang pengen ditulis dengan huruf besar. Oke.
Oke, misalkan selesai seperti ini nulisnya ya. Sekarang kita mau atur. Kemarin kan saya ngajari pertama cara ngatur paragraf ya, atau spasi. Nah, misalkan ini sudah. Kemudian kita mau mengatur spasinya. Misalkan ini mau kita mepetkan. Ini antara tulisan belajar dan oleh ini mau kita bikin mepet. Kita blok. Blok ini caranya kita arahkan pointernya ke sini, depannya B ini. Kemudian kita tekan klik kirinya. Kita tekan terus sambil kita geser sampai semuanya kena blok gini ya. Nah, ini caranya kalau misalkan mau ngeblok. Nah, ini karena kita mau menyamakan semua spasinya, kita atur di sini. Ini kita klik kiri di sini, depannya B, depannya belajar. Nah, kemudian setelah kita klik kiri di sini, kita tekan terus klik kirinya, tekan terus sambil ininya digerakkan ke bawah, digerakkan sampai semuanya kena blok. Nah, sudah. Kalau sudah, kita mau mengatur untuk paragrafnya. Caranya untuk mengatur paragraf kita bisa lihat di sini. Di sini ini. Ini ada perintah paragraf di sini. Ada grup paragraf. Ingat ya kemarin kalau ini namanya tab. Ini tab kan? Ini tab. Yang home, insert, page, layout, reference, mailing ini namanya tab. Nah, kalau yang ini di bawahnya ini, misalkan ini satu kotak ini, satu kotak area ini, satu kotak area ini, area ini. Nah, ini kayak themes, backstop, background, terus paragraph, range ini namanya dia group ya. Group. Nah, tab dan keseluruhan ini namanya adalah ribbon yang banyak semuanya ini. Nah, kalau kita mau mengatur paragraf, kita bisa ngaturnya di sini, paragraf ini. Nah, ini kita bisa ada tulisan paragraf. Nah, ini kita klik kiri pojokannya, yang pojokan kecil ini ada kayak panah ke bawah gitu kan, panah kecil ke pojokan. Nah, itu kita klik kiri. Coba kita klik kiri ya. Klik kiri. Klik. Nah, bakalan keluar perintah seperti ini untuk aturan-aturannya kita mau apakan paragrafnya. Nah, biasanya untuk mengatur paragraf itu kita pakai yang ini. Line spacing. Line spacing itu berarti dia jarak antar baris, jarak antar kalimatnya, antara kalimatnya di atas dan di bawahnya. Nah, itu seterusnya itu diatur di line spacing ini. Kita tinggal atur line spacingnya itu berapa. Nah, ini ada pilihannya, ada yang single, ada yang 1,5, ada yang double. Nah, ini ada yang multiple, macam-macam. Nah, ini kita pilih aja yang single ya. Kita pilih yang single. Kita klik kiri. Nah, kalau kita mau milih, kita klik kiri ini. Klik kiri. Nah, kalau sudah selesai milih, tinggal mana yang mau dipilih, diarahkan aja. Kalau yang biru berarti itu yang aktif ya. Nah, kalau misalkan kita mau milih misalkan single, kita arahkan mouse-nya ke yang single. Kemudian kita klik kiri satu kali. Klik. Sudah, kayak gitu. Nah, ini spacingnya ini juga kita atur aja. Misalnya kita bikin 0. Kalau mau 0 tinggal di klik bawah. Nah, kalau misalkan mau naik, tinggal klik atas. Nah, ini fungsinya ini untuk mengatur jarak antara baris kalimat yang pertama dengan kalimat yang selanjutnya. Nah, atau misalkan ini contoh ya. Ini misalkan afternya ini saya rubah ya. Ini kan 0. 0 kan jaraknya kayak gini. Ini kan rapat semua ya. Ini kayak preview halaman kita itu loh. Preview yang kita tulis di Microsoft Word itu. Ketikan kita tadi tuh bisa dilihat dalam bentuk kecilnya tuh di sini. Nah, misalkan ini kita kasih dia 0, ini kan mepet semua. Kalau misalkan kita afternya ini kita tambahi, kita naikkan, ini bakalan bergeser. Jadi jarak antara ini itu bakalan antara belajar dan kalimat di bawahnya atau ini tuh bakalan ada jaraknya. Nggak mepet lagi, ya kan? Nah, ini karena ini pengen kita bikin mepet, kita bikin aja 0 semua, kita samain semua. Kita 0 di sini, kita bikin single. Ini terserah ini mau dirubah ke apapun, misalkan jaraknya mau jauh-jauh ya pakai yang double. Kalau yang sedang-sedang saja jaraknya pakai yang 1,5. Kalau single ini mepet dia jarak antar kalimatnya biasanya. Coba ya. Ini sudah diatur, kita bikin 0 semua. Ini kita pilih yang single. Nah, ini tinggal kita klik OK kalau sudah selesai. Kita klik OK. Kita klik kiri ya. Oke, nah ini bisa kelihatan kan dia jadi mepet-mepet banget di sini. Jadi mepet banget. Nah,
Ini untuk mengatur spasi, kan dia jadi mepet-mepet banget kalau kita bikin dia single. Kalau di 1,5 nanti jaraknya agak jauh, kalau double lebih jauh lagi nanti jaraknya antar kalimat ini. Nah sekarang coba kita mau membuat tulisan ini tuh berada di tengah. Kalau ini kan tulisannya berada di pinggir semua seperti ini. Kalau mau tulisannya ada di tengah, ini tinggal kita blok aja ini. Misalkan kita pengennya belajar dan oleh siswa ini kita pengen dia berada di tengah, kita klik kiri di sini, klik di depannya B ini, kemudian kita blok lagi. Bloknya caranya mouse-nya diklik kiri, terus ditahan klik kirinya sambil diarahkan sampai semuanya kena blok. Nah kalau sudah di atas kita pilih yang home, kita pilih home. Ini kan sekarang kita di page layout ya tadi ya, untuk mengatur paragraf, kemudian page tab untuk mengatur halamannya, ukuran halaman, untuk mengatur paragraf, jaraknya antar kalimat tadi kan di page layout. Nah ini kalau kita mau berhubungan dengan kata-katanya, sekarang olah kata-katanya ini, kita pindah ke home, kita klik kiri home. Nah ini sekarang posisinya karena dia rata di pinggir semua, berarti dia yang align text left, jadi dia teksnya itu rata kiri. Nah teksnya rata kiri kalau gambar ini. Kalau ini teksnya rata tengah atau center. Nah kalau ini teksnya rata kanan. Nah kalau ini teksnya rata kanan dan kiri, justify. Nah karena ini pengen kita buat berada di tengah-tengah halaman pas, kita klik yang ini tengah, center. Kita arahkan pointernya ke sini sampai ini berwarna kuning kayak gini, baru kita klik kiri, klik. Nah ini pindah ke tengah. Sekarang sudah pindah ke tengah gitu ya, sudah pindah ke tengah. Sudah, berarti kita kalau kita mau menghilangkan bloknya ini, kita tinggal klik aja sembarang tempat, kita klik kiri sembarang tempat, sudah selesai. Nah sudah selesai. Nah sekarang kita pengen lagi, ini kita maunya ada jarak antara oleh siswa kejar paket C ini dan puisinya kita. Nah ini tinggal kita klik di sini, klik kanan, enter. Nah ini ada jaraknya kan, jadinya kan kita klik enter 2 kali, misalkan enternya sudah ada jaraknya. Nah lagi kita pengen membuat ini tuh jadi 2 bait puisinya, ini kan 1 bait puisi, pengen kita ganti jadi 2 bait puisi. Kita pengen ganti jadi 2 bait puisi. Nah misalkan sampai sini, sampai mana ya, sampai sini, sampai sini. Ini kita mau bikin 1 paragraf, 1 bait. Nah ini kita klik kiri di sini, kita enter. Nah udah berubah jadi 2 bait puisi, bait pertama yang atas, bait kedua yang bawah. Nah kalau sudah, ini mau kita bikin satunya tuh di sini mepet kiri, satunya pengennya menjorok agak masuk ke dalam. Caranya gimana kalau pengen membuat dia agak masuk ke dalam? Nah ini kita klik kiri aja di sini, kita klik kiri, kemudian kita pakai di mouse di keyboard kita itu ada tab itu di atasnya caps lock itu yang untuk membuat tulisan besar tadi loh ya. Nah di atasnya itu kayak ada tanda panah ke kiri dan panah ke kanan itu. Nah itu untuk menggeser tulisannya kita. Nah ini kalau udah kita klik di depannya detik ini misalkan ya, kita klik, nah kita pencet tombol tab yang tepat di atasnya caps lock, tombolnya itu ya, di kirinya key, di atasnya caps lock itu kita pencet. Nah ini bakalan bergeser. Kita ganti yang ini, kita klik kiri lagi, kita geser lagi, kita klik kiri lagi depannya sini, kemudian kita pencet lagi tabnya. Ini klik kiri lagi, kita pencet tabnya, klik kiri lagi di depannya tahun, kita pencet lagi tabnya, klik kiri lagi depannya pergantian, kita pencet lagi tombol di atasnya tab itu ya. Nah sudah, di atasnya caps lock maksudnya, kita pencet tombol tabnya. Sudah, berarti ini kan bergeser semuanya kan, sudahan kan, ini menggeser semua. Jadi ini ada bait pertama agak masuk ke dalam, ada bait kedua di bawahnya. Nah ada cara lain, gimana caranya? Coba ya, saya undo dulu, saya batalkan perintahnya. Ini undo ini untuk membatalkan perintah.
redo ini untuk mengembalikan lagi dia, ya. Nah, untuk membatalkan perintah, coba kalau misalkan pakai cara yang lainnya. Nah, pakai ini kan udah batas kan, di sini kan ini batas tulisannya kita. Kita bisa menggunakan ini untuk menggeser tulisan kita. Caranya ini diklik kiri di sini, kita blok dulu lagi semuanya, klik kiri dan kita blok. Pakai klik kiri ya, klik kiri, ditahan terus klik kirinya, kemudian diarahkan ke tulisannya mana aja yang mau diblok. Setelah diklik kiri seperti di blok seperti ini, kita pakai lambang ini yang batas ini nih. Nah, ini kita klik kiri juga di sini. Kita klik kiri di yang bagian atas ini pertama. Kita klik kiri. Paskan arahkan ke sini, kita klik kiri. Kemudian klik kirinya ini ditahan terus, kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan sejauh yang kita inginkan. Sudah. Geser semua dia. Itu cara kedua untuk menggeser tulisan kita. Itu ya. Oke, sudah bergeser tulisannya. Nah, sekarang misalkan kita mau merubah bentuk hurufnya. Merubah bentuk huruf, misalkan ini belajar ini mau kita rubah hurufnya. Nah, kita blok, kita klik kiri, kemudian kita blok tulisannya. Setelah klik kiri dan diblok, kita pilih tulisan di sini. Ini ada misalkan ini tulisan Calibri nih loh. Ini ada tulisan Calibri body ini ya. Nah, ini untuk memilih huruf. Kalau sebelah sini ini untuk memilih ukuran hurufnya. Nah, ini A besar A kecil, ini kalau A besar ini kita klik kiri bakalan gede tulisannya. Nah, bakalan gede. Kalau A ini kita klik kiri terus ya, bakalan gede tulisannya. Kalau kita klik yang A kecil ini, klik kiri, bakalan mengecil tulisannya gitu ya. Ini cara untuk membesar dan mengecilkan tulisan dengan cara cepat. Nah, ini coba kita pilih hurufnya jenisnya apa. Setelah diblok seperti ini, kita arahkan mouse-nya ke sini, kita klik kiri panah kecil ini. Panah kecil ini kita klik kiri. Nah, di sini keluar muncul tulisannya, macamnya banyak sekali. Terserah maunya yang mana. Misalkan ini tulisannya kita tinggal pilih aja. Misalkan saya pakai ini ya, Baby Blocks. Ini saya install sendiri tulisan ini ya, jenis ini. Ini download, kemudian kita install sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai ini, pakai terserah semua jenis huruf, apapun jenis huruf yang dimau terserah. Ya, banyak sekali jenis hurufnya, tinggal pilih. Saya misalkan pakai ini ya, pakai Baby Blocks ini. Nanti kalau sudah ini berwarna kuning berarti diaktif. Kita klik kiri di sini. Sudah terpilih jenis hurufnya, kita klik kiri, klik selesai. Dah, judulnya berubah bentuknya. Kemudian oleh siswanya pengennya tulisannya bentuknya lain, sama aja, kita klik kiri di sini, kita blok semuanya. Kita blok, kita pilih lagi jenis hurufnya. Misalkan jenis hurufnya ini apa ya? Ini deh, ya. Kita klik kiri. Nah, karena ini jaraknya kayak terlalu dekat, kita coba untuk ini kita blok dulu. Paragrafnya kita rubah. Nah, paragraf itu kita bisa ngaturnya di dua tempat. Yang pertama tadi di page layoutnya kita bisa ngatur paragraf. Di home kita juga bisa ngatur paragraf. Nah, kalau misalkan ini kita dirasa terlalu dekat jaraknya, pengen agak diperlebar, pakai ini bisa. Ini cara cepat untuk mengubah line spacingnya atau jarak antar kalimatnya. Ini ada lambang kayak ada panah ke atas, panah ke bawah, terus ada garis-garis ini samping yang kita buat ngatur tulisan rata mana, rata kanan, kiri, atau tengah, atau samping tadi. Nah, ini ada lambang ini nih, spasi, line spacing. Kalau ini kita arahkan mouse-nya kita ke sini, bakalan keluar tulisan line spacing. Nah, ini kita klik kiri. Kita klik kiri. Nah, bakalan muncul. Nah, ada tulisan 1, 1,5, 1, 2, dan seterusnya ini. Nah, sekarang tulisannya kita itu spasinya itu 1. Nah, jadi itu mepet kalau spasinya 1 itu. Kita pengen jaraknya agak jauh tulisan kita. Kita misalkan pilih 1,15. Kita tinggal arahkan aja ke sini, kita klik kiri. Nah, jaraknya nambah. Kan jarak antara kata belajar dan kata oleh siswa kejar paket C ini bakalan nambah jaraknya ini untuk mengubah spasinya. Ya, spasinya kita rubah. Nah, gitu caranya. Udah. Nah, sekarang misalnya kita pengen lagi ini dikasih apa ya, diperlebar jaraknya juga yang ini. Ini juga tinggal diklik kiri di sini, di blok.
Nah ini kita tinggal pilih jaraknya yang mana, misalkan 1,15 juga. Nah ini cara untuk mengatur spasi. Nah ini juga gitu misalnya misalkan aja pengen nambah jarak antara bait pertama sama bait kedua, kita klik kiri di sini di kalimat di kata terakhir di bait pertama, tinggal kita enter, kita berarti nambahi jaraknya tuh. Nah kita pengen juga misalkan memasukkan gambar tuh ya, misalkan pengen masukin gambar. Nah ini tinggal kita klik insert, di sini ada insert. Kemarin kita pakai equation nulis persamaan itu kan juga lewat insert. Nah ini sekarang kita juga lewat insert. Kita klik kiri insert. Nah ini ada picture di sini, picture, insert picture from file. Jadi kita memasukkan gambar dari filenya kita, ya. Nah ini misalkan ada tulisan picture di sini, nih kita arahkan mouse-nya kita ke sini, kemudian kita klik kiri. Nah kita klik kiri bakalan muncul explore. Ini Windows Explorer. Nah kita pengennya memasukkan gambar apa, gambar kita itu disimpan di mana. Nah kalau misalkan gambar kita disimpan di dokumen, ya kita tinggal klik kiri dokumen ini. Kalau misalkan gambar kita disimpannya itu di data D, kita berarti masukkan, cari ini di data D. Data D ini kita klik kiri, kita arahkan ke sini, kita klik kiri. Nah ini karena gambarnya saya simpan di desktop atau di halaman depannya dari tampilan komputer kita, saya pilih di desktop. Di desktop itu kalau misalkan kita baru nyalain laptop, nah itu di layar, tampilan di layar kita itu namanya di desktop ya. Nah saya nyimpennya itu di desktop fotonya. Nah ini kita klik kiri desktop ini. Saya mau memasukkan gambar orang sekolah. Ini saya punya gambar orang sekolah nih, saya masukkan, saya klik kiri gambarnya. Setelah nemu gambarnya yang mana, kita klik kiri gambarnya. Setelah diklik kiri, kita klik insert. Insert itu berarti memasukkan gambarnya. Nah sudah masuk. Karena ini gambarnya terlalu gede, kita bisa kecilkan. Cara mengecilkan gambarnya tuh bagaimana? Cara mengecilkan gambarnya, ini kan ada pojok ada bulat-bulatannya kan di pojok-pojok ini. Nah ini kita bisa, kalau mau membesar dan mengecilkan gambar, kita bisa menggunakan buletan-buletan ini. Ini kita taruh mouse-nya kita di sini sampai keluar panah ini, panah atas bawah ini. Nah, ada panah atas bawah. Nah, ini kita klik kiri, kita klik kiri sambil ditahan terus sampai tadi tuh ini kan bentuknya kayak gini, atas bawah panahnya. Kita klik kiri sampai dia berubah menjadi plus seperti ini. Kalau udah kita tarik aja. Kita tarik ke kiri, kita kecilkan gambarnya. Nah, bakalan kecil sendiri gambarnya. Atau kalau enggak gitu, kita lihat, kita klik di gambarnya, kita ini sampai kita nemu kayak empat arah gitu kan, panah ke 4 arah. Kita klik kiri gambarnya, klik kiri, ini bakal muncul di sini di atas pojok ini. Ini ukuran gambarnya. Oh, tinggi gambarnya itu 4,08 inch. Titik 2 di atas ini artinya inch ya. Kemudian lebarnya ini 2,48 inch. Nah, ini gambar kita tuh gedenya segitu. Nah pengen kita kecilkan, kalau pengen dikecilkan tinggal ini diklik-klik juga bisa. Ini di panah ke bawah untuk mengecilkan, kalau panah ke atas untuk gedein. Coba kita klik panah ini, berarti gambar kita bakalan kecil. Nah ini otomatis mengikuti, kalau yang atas diklik dikecilkan, yang bawah juga ikut ikut kecil gitu ya. Jadi cara mengubah ukurannya bisa dengan menggunakan titik-titik yang ada di pojok-pojoknya ini, atau juga bisa dengan menggunakan tombol ini. Nah sekarang ini kan gambarnya di halaman kedua. Nah kita pengen gambarnya itu sebenarnya di sini, di sampingnya tulisan ini. Gimana caranya? Nah ini kalau misalkan gambarnya pengen di dekatnya tulisan ini, kita tinggal ini nih. Ini kan sudah aktif gambarnya. Ini ada tulisan wrapping, tag wrapping. Nah kita tinggal pilih nih, maunya gambarnya itu di depannya tulisan, atau di belakang tulisan, atau di sampingnya tulisan, atau di mana. Kita tinggal pilih. Nah ini tag wrapping yang ada gambar kayak anjing, ada anjing ini di kotak kecil ini kita klik kiri. Tag wrapping ini klik kiri. Nah ini ada pilihannya macam-macam. Gambarnya ini mau di tengah-tengah tulisannya, atau mungkin mau di antara tulisan,
atau mungkin di belakangnya tulisan. Ini behind tag ini nanti kita bisa nulis di depannya gambarnya itu, jadi tulisannya kita itu bisa di depannya gambar. Nah, kalau in front of tag, jadi gambar kita itu di depannya tulisan, jadi nanti tulisan kita bakalan ketutupan sama gambar. Nah, jadi ini terserah mau pilih yang mana, ini pilihannya macam-macam banget. Nah, kali ini saya pengen nyobanya ini aja ya, behind text, kita klik kiri, klik. Nah, ini bakalan naik. Nah, ya kan, jadi dia ada gambar di belakang dengan tulisan di depannya, Nah, untuk menggeser-geser gambar, kita tinggal cari sampai kita arahkan mouse-nya kita ke gambar ini. Kita arahkan mouse-nya kita ke gambar sampai keluar kayak panah 4 itu. Setelah keluar panah 4 itu, kita klik kiri. Dan kita tarik, terserah. Ini kita mau bawa kemana gambarnya, terserah. Kan gambarnya kita bawa ke sini. Klik berhenti di sini. Ya udah. Dengan gambarnya pindah ke sini, kurang bawah dikit. Nah, gambarnya di sini. Sudah selesai. Kemudian misalkan kita lagi mau membuat kayak batas tepi gitu, kayak ada bordernya, ada garis di pinggirnya tulisan, di pinggirnya halaman kita ini pengen kita kasih garis-garis gitu. Caranya gimana kita ngasih garisnya? Nah, kita ke ini nih, bentar. Nah, ini kita pergi ke page layout. Kalau kita mau ngasih kayak garis atau batas di pinggir-pinggirnya halaman kita ini, kita ke page layout. Kemudian di sana ada pilihan nih, ada pilihan page border. Page border. Jadi ini ada page layout, kita klik kiri di page layout. Kemudian ini ada page border. Kita klik kiri page border ini, klik. Nah, ini kita bisa milih maunya tipenya kayak gimana ininya, pinggirannya itu. Misalkan ini non berarti kan nggak ada kan, tanpa, nggak ada batasnya. Misalkan kita pilih yang bentuknya box, ya biasa. Shadow itu ada kayak ada bayang-bayangannya gitu nanti. Nah, 3D ini kita coba yang 3D aja, yang 3 dimensi. Nah, ini kita klik kiri di bagian 3 dimensi ini. Style, kita pengennya garis tepinya halaman kita itu stylenya kayak gimana, bentuknya kayak apa, ada macam-macam. Ini kita bisa milih di sini, kita klik kiri di sini. Nah, garisnya itu ada macam-macam bentuknya, terserah mau pilih yang mana. Misalkan yang ini, kita klik kiri di sini pas di garis ini. Nah, ini bakalannya nanti halaman kita tuh batas pinggirnya seperti ini. Tapi ada lagi yang lainnya, kita menggunakan art. Nah, ini art paling bawah ini. Art itu kayak seni kan, art itu. Jadi bentuknya nanti macam-macam, kita bisa milih. Kita klik kiri di panah kecil ini. Nah, kita bisa milih nih bentuknya yang mana yang kita inginkan. Nah, macam-macam pilihannya. Terserah mau pilih yang mana. Misalkan ada gambar pensil ya. Saya pakai gambar pensil misalkan ya. Kita klik kiri di gambar pensil ini. Klik kiri, klik. Nah, sudah. Nah, nanti batasnya itu bakalan bentuknya pensil-pensil kayak gini. Bentuknya batasnya halaman kita. Kalau sudah cocok misalkan gambarnya, nah ini kita klik OK. Oke. Nah, ya kan? Jadi batasnya itu ada kayak pulpen-pulpennya kayak gini di halamannya. Nah, nanti kalau misalkan mau ganti, ya tinggal klik lagi aja ini page border ini, diklik kiri. Ini mau ganti apa? Kita klik kiri lagi di sini. Misalkan ganti apa ya? Ini tinggal diklik OK lagi. Itu. Oke. Itu gampang. Nah, ini kalau sudah seperti ini nanti terserah maunya seperti apa. Nanti coba saya ganti aja ya. Kita klik, kita misalkan pilih yang lain.
tinggal diklik kiri, kita pilih yang lain, misalkan ini kayak lambang apa ini, kayak kupu-kupu, kayak daun. Nah, pakai daun ini, kayak daun-daun bentuknya. Nah, sekarang kita pakai ini. Kalau sudah cocok, misalkan pilihannya yang mana sudah cocok, sudah. Ini berarti kita sudah punya batas untuk halaman kita, hiasannya. Nah, kalau sudah, misalkan kita lagi pengen ngasih warna ke halamannya kita ini, ke tulisan kita. Nah, pengen ngasih warna gimana? Tadi kan kalau misalkan ngasih batas pakai page border kan, pakai yang ini. Kalau kita mau ngasih warna pakai page color. Page color ini kita klik kiri. Nah, kita tinggal pilih mau dikasih warna apa halamannya kita. Misalkan kasih warna ini, biru. Kasih warna biru tua. Atau mau dikasih warna hijau, tinggal diarahkan aja ini. Ini tinggal diarahkan ke warna-warna ini. Mouse-nya kita diarahkan aja ke warna-warna ini. Serah maunya warna apa. Misalkan pakainya warna apa ya? Biru. Misalkan warnanya, bentar ya, ada warna yang bagus. Ini deh, misalkan warnanya merah. Ini aja ya warnanya ya. Misalkan warnanya ini, tinggal kalau warnanya udah cocok, misalkan kita langsung klik kiri aja, klik kiri, tik, udah, warnanya bakalan berubah. Nah, warnanya berubah sesuai warna yang kita mau. Tadi kalau misalkan kita mau ngasih batas garis ini, border atau batas tepinya ini, kita pilih page border tuh. Nah, kalau kita mau ngasih warna, kita pilih page color ya. Mau ganti warna lagi, tinggal diklik aja, diklik, sudah ganti warna lagi, klik kiri di sini, sudah ganti warna lagi, klik kiri lagi. Misalkan ini udah ganti warna. Nah, ini kan kalau misalkan kita pakai warna ini misalkan ya, nggak begitu kelihatan ya, nanti tinggal terserah warnanya mau pilihnya yang mana. Tadi kan warna ini ya tadi ya, udah misalkan warna ini ya. Sudah, kalau ini sudah, berarti ini sudah selesai. Anggaplah kita sudah selesai menuliskan ini ya. Udah, misalkan ini kalau sekarang kita mau simpen, kita udah selesai nulis puisi ini, kita kasih kayak gambar, kita kasih juga border-bordernya, batas-batasnya. Sekarang kita mau simpen, gimana cara nyimpennya? Nah, kalau nyimpen itu kita pilih ini, pojok ini ada gambar buletan yang ada kayak kotak-kotaknya, merah, kuning, biru, hijau ini ya. Ini kita klik kiri di sini, klik kiri. Nah, caranya kalau kita mau nyimpen, kita arahkan mouse-nya kita ke save atau save as, sama aja, terserah. Ini kita arahkan ke save ya. Kita pilih save sampai save-nya ini kan jadi kuning ya warnanya. Setelah ini jadi kuning, kita klik kiri, klik, udah bakalan muncul seperti ini. Kita mau nyimpennya sekarang di mana? Mau nyimpen misalkan di data, di dokumen atau di dokumen atau di mana, terserah. Tapi saya sarankan nyimpennya kayak di data D aja mending ya. Jadi kalau nyimpen di data D itu, kalau misalkan nanti diinstal ulang laptopnya, misalkan rusak kena virus atau apa, diinstal ulang tuh datanya nggak hilang. Tapi kalau misalkan kita nyimpennya di data C ini, nanti hilang semua datanya kita. Karena di data C itu isinya adalah program-program, aplikasi-aplikasi yang ada di laptop kita. Kalau kita nyimpen di situ nanti bakalan hilang kalau diinstal ulang. Nah, paling amannya kita nyimpennya di data D atau data E kayak gitu biasanya ya. Coba kita klik di data D. Kita klik di sini. Nah, kita sekarang kasih nama ininya apa? Ini namanya kan belajar, ya udah, saya nggak apa pakai nama belajar. Kalau misalkan mau ganti nama filenya, kita klik kiri di sini, klik di sini. Kita mau hapus, tinggal hapus pakai backspace. Mau menuliskan,
belajar, misalnya belajar paket C. Udah, belajar paket C. Udah, kita kasih nama. Ini bentuknya Word dokumen karena kita tadi mengerjakannya di Microsoft Word gitu ya. Jadi bentuk filenya adalah Word dokumen. Kita juga bisa milih nyimpennya itu di bentuk-bentuk lain. Nah, ini tinggal kita klik aja di sini. Kita klik kiri. Nah, ini tinggal milih mau disimpannya bentuknya apa. Word dokumen, terus kemudian ada PDF, kemudian ada lagi web, terus apalagi nih, web page, XPS, Word template, macam-macam. Nah, kita pakainya yang Word dokumen kalau kita nyimpennya di Microsoft Word gitu ya. Nah, setelah kita selesai ini, kemudian kita klik save. Udah selesai disimpan nama filenya ini, bentuk filenya adalah Word dokumen. Kemudian kita klik save, klik kiri. Sudah, berarti data kita ini dia sedang proses menyimpan. Word is saving. Nah, ini tadi kalau menyimpan itu ada tulisannya, ada keterangannya di bawah sini, dia lagi menyimpan. Nah, kalau ini sudah kita simpan, kita kasih nama, di atas bakalan berubah sesuai dengan nama yang kita simpan tadi. Jadi datanya berubah menjadi, tadi kan kita kasih nama dokumennya itu belajar paket C. Nah, ini berubah di sini jadi belajar paket C di sini. Sudah sesuai dengan nama yang kita tuliskan tadi. Selesai sudah. Nah, kalau misalnya kita pengen melihat nanti kalau dicetak tuh tulisannya kita tuh bakalan kayak gimana sih ini kalau dicetak. Nah, untuk melihat hasil cetakannya, kalau di print gitu ya, kita pilih ini lagi di pojok atas ini. Kita klik kiri, klik, kemudian kita pilih yang print ini. Kita arahkan mouse kita ke print. Setelah kita arahkan mouse-nya kita ke print, kita pilih yang print preview. Print preview ini kita klik kiri. Nah, ini. Jadi nanti bakalan seperti ini kalau di print. Jadi ada ininya, garisnya ada tulisannya ini, ada orangnya gitu ya. Kita close, tulis saja close, menutup. Nah, sudah. Kita kasih halaman page color kita ini. Oke ya. Ini page color. Kemudian kalau misalkan kita sudah selesai sama semuanya ini, kita bisa tutup. Cara nutupnya adalah dengan bisa pakai ini, file, klik kiri ini, klik kiri di bulatan ini, kemudian kita klik close, tutup, close di sini ya. Atau bisa juga langsung ini, langsung close di atas pojok ini ya. Oke. Sudah, kalau udah kita close, misalkan close, sudah tertutup, sudah selesai kita nulisnya, sudah kita tutup filenya. Nah, kalau misalkan kita mau mematikan komputer kita pilih yang ini di pojok start ini, dan kita arahkan ke shutdown. Kita pilih shutdown ini untuk mematikan komputer kita, tuh ya. Nah, ini kan sudah selesai kita mengerjakan untuk cara membuat contoh untuk membuat desain kayak tulisan. Nah, nanti kedepannya saya akan membuat video lagi untuk cara membuat desain-desain yang lain mungkin ya, yang lebih menarik lagi. Untuk sementara sampai itu aja dulu. Kalau misalkan ada waktu silahkan dicoba, tapi ini nggak wajib dikumpulkan, tapi silahkan untuk dicoba gitu ya. Nah, kayaknya ini sampai ini aja dulu. Nah, karena kalau misalkan pakai BBB itu susah, saya nggak bisa jelasin secara langsung tahap-tahapnya, jadi saya milihnya pembelajarannya pakai video aja gitu ya. Jadi memang nggak ada kelas online, tapi kelas onlinenya diganti dengan melihat video untuk tutorial bagaimana cara menulis di Microsoft Word ini gitu ya. Nah, kayaknya sudah cukup sampai ini aja yang materi untuk menulis di Microsoft Word-nya. Silakan untuk dicoba, dipraktekkan supaya nggak lupa-lupa. Mungkin dicatat langkah-langkahnya gimana aja untuk menuliskan itu. Kemudian kalau sudah dicatat mungkin bisa sambil dipraktekkan gitu ya. Ini terima kasih, sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.